Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Doa Bunda akan mempresentasikan tentang pemetaan fasilitas kampus ITERA berdasarkan tingkat penggunaan dengan menggunakan algoritma K-means. Adapun anggota kelompoknya Randy Apriansyah, Rivaldi Yonatan, Satria, Dev Nathanael, Zikra Dava, dan saya sendiri Abdi Mas Mutakin. Pada presentasi kali ini kita akan mempresentasikan tentang hasil akhir, yaitu rata-rata penggunaan fasilitas berdasarkan jenis kelamin, metode elbow, dan yang terakhir adalah hasil clustering K-means berdasarkan fasilitas akademik, fasilitas olahraga, dan fasilitas umum. Kemudian akan dijelaskan oleh Aldi. Yang pertama yaitu ada rata-rata penggunaan fasilitas berdasarkan jenis kelamin. Berikut adalah hasil dari gambarnya, dan hasil dari gambar di atas menunjukkan bahwa rata-rata dari jenis laki-laki lebih sering menggunakan fasilitas umum daripada perempuan. Selanjutnya untuk metode elbow, dapat dilihat pada gambar. Metode elbow sendiri adalah metode yang digunakan untuk mencari jumlah klaster atau kelompok optimal yang akan dibuat dalam algoritma K-means. Pada penelitian kali ini dapat terlihat titik siku berada di sekitar K3, K sama dengan 3, sehingga dapat disimpulkan jumlah klaster optimal yaitu berjumlah 3 klaster. Kemudian untuk hasil clustering K-means berdasarkan fasilitas akademik, yaitu dari grafik didapat bahwa kelompok umur yang jarang menggunakan fasilitas akademik, yaitu pada mahasiswa umur 21 tahun. Ada beberapa orang yang sangat jarang menggunakan fasilitas akademik, dan pada mahasiswa umur 22 tahun ada yang jarang menggunakan fasilitas akademik. Kemudian ada hasil clustering K-means berdasarkan fasilitas olahraga, yaitu hasil K-means clustering olahraga pengguna dengan umur 20 dan 21 tahun mayoritas menggunakan fasilitas olahraga dengan frekuensi yang merata, dari sangat jarang hingga sangat sering. Sedangkan di umur 22 tahun mayoritas pengguna sangat jarang hingga jarang menggunakan fasilitas akademik. Untuk yang terakhir yaitu hasil clustering K-means berdasarkan fasilitas umum, yaitu pengguna dengan umur 20 tahun mayoritas menggunakan fasilitas umum dengan frekuensi jarang hingga sangat sering. Untuk pengguna di umur 21 tahun sangat jarang menggunakan fasilitas umum hingga sering menggunakan fasilitas umum, namun tidak sesering anggota umur 20 tahun. Sedangkan untuk umur 22 tahun mayoritas jarang dan kadang-kadang dalam penggunaan menggunakan fasilitas umum di kampus. Kemudian adapun analisisnya yaitu penggunaan algoritma K-means dalam pemetaan fasilitas kampus ITERA berdasarkan tingkat penggunaan memberikan wawasan penting bagi institusi untuk pengambilan keputusan yang didasarkan pada data. Dengan memahami pola penggunaan fasilitas, institusi dapat merencanakan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif, serta menargetkan peningkatan fasilitas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, pemahaman pola penggunaan fasilitas juga membantu dalam mengelola dan menjadwalkan pemeliharaan fasilitas secara lebih efisien, dengan fokus pada fasilitas yang paling sering digunakan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan menggunakan algoritma K-means untuk memetakan penggunaan fasilitas di kampus ITERA, penelitian ini memberikan wawasan untuk pihak kampus. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak orang dari berbagai usia menggunakan fasilitas untuk belajar. Namun tempat-tempat seperti lapangan olahraga atau ruang umum tidak begitu diminati oleh orang yang lebih tua. Informasi ini bisa membantu pihak kampus membuat keputusan yang lebih baik, misalnya memperbaiki atau menambah fasilitas yang jarang digunakan dan mengatur penggunaan sumber daya dengan lebih bijak. Jadi, penelitian ini sangat penting untuk membuat kampus menjadi tempat yang lebih baik untuk belajar dan beraktivitas bagi mahasiswa di ITERA. Kemudian ada penjelasan kode dari Dev, mungkin bisa dilanjut. Oke, yang pertama di sini ada codingan dari kelompok Doa Bunda sendiri, di mana kita menggunakan beberapa library yaitu Pandas, NumPy, dan juga Matplotlib, jadi pilot untuk membuat gambarnya nanti. Terus di sini untuk escalator cluster dan escalator preprocessing untuk pemanggilan K-means clusteringnya. Di sini codingan pertama akan membuat komen di mana terdapat preprocessing data dan penampilan dataset untuk bagian ini. Di sini untuk menerima file yang diupload dari local komputer dan dimasukkan ke dalam Google Colab. Di sini untuk mendisplay datanya.
Terus masuk ke bagian keduanya itu ada visualisasi data penggunaan fasilitas ITERA berdasarkan jenis kelamin. Ini ada beberapa halnya. Di sini ada mengumpulkan data berdasarkan jenis kelamin. Di sini menghitung rata-rata penggunaan fasilitas untuk bagian akademik, olahraga dan umum serta untuk setiap kelompok. Di bagian ini adalah diagram grafik batang untuk hasil yang sudah ditampilkan di dalam PowerPoint atau presentasi. Di sini mengubah kategori yang sesuai, yang dimana kategori dirubah menjadi akademik, olahraga dan kesenian serta umum. Ini mengubah lebar figur agar diagram dapat terlihat dengan jelas. Di sini adalah untuk bagian penampilannya. Selanjutnya untuk bagian ini dari preprocessing data sampai penampilan dataset itu akan menampilkan hasil sebagai berikut, dan di mana terdapat isi dataset berjumlah 31 responden yang kita ambil dari Google Form, diambil dari nama lengkap, NIM, jenis kelamin, umur, serta penilaian mereka dari skala 1 sampai 5 seberapa sering menggunakan fasilitas, yaitu yang pertama fasilitas akademik yang terdiri dari perpustakaan, ruang kelas, dan laboratorium. Yang kedua ada fasilitas olahraga dan kesenian, yaitu lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan basket, serta lapangan baseball, gym, panjat tebing, sedang sangkar tari, serta ruang bermusik. Dari 1 sampai 5 di sini untuk yang ketiga ada fasilitas umum seperti rumah ibadah, kantin, wifi, corner, embung toilet, kebun raya, poliklinik, serta gazebo. Ini untuk bagian preprocessing data, penampilan dataset hingga penampilan diagram untuk rata-ratanya. Untuk rata-ratanya sendiri seperti yang kita dapat lihat, kebanyakan yang mengisi memang adalah laki-laki, dan kebanyakan juga untuk yang digunakan rata-rata penggunaan yang paling banyak itu akademik dan juga umum. Masuk ke bagian ketiga, yaitu preprocessing data untuk K-means clustering, di mana preprocessing data ini untuk mengambil data-data apa saja dari kolom apa saja yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan 4 kolom saja, yaitu bagian dataset dari skala fasilitas akademik, fasilitas olahraga dan kesenian, dan juga fasilitas umum, serta kita umur untuk menjadi perbandingannya nanti. Masuk ke bagian sini, jika sudah diselesaikan, dia akan masuk ke elbow method untuk menghitung clustering, berapa clustering yang cocok untuk bisa digunakan. Di sini cluster yang paling cocok adalah 3, dikarenakan seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa titik patah terakhir atau titik yang paling jauh dari sumbu X dan Y adalah angka 3. Terus lalu lanjut ke bagian penerapan hasil akhir atau penerapan K-means clusteringnya. Di sini ada beberapa codingan di mana ambil kolom dan umur. Di sini tadi saya bilang kami menggunakan 4 nilai dan datasetnya aja, 4 kolom. Terus di sini untuk memvisualisasikan hasil clustering untuk jenis fasilitas dalam subplot terpisah. Di sini ada 3 cluster, yang di mana ada cluster fasilitas akademik, cluster fasilitas olahraga, dan cluster fasilitas umum. Hasilnya akan seperti ini. Untuk K-means clustering sendiri, untuk sumbu Y-nya adalah bagian fasilitas, sedangkan untuk sumbu X-nya adalah umur. Di sini bisa dilihat seperti yang dijelaskan bahwa ada beberapa orang di umur 21 tahun jarang menggunakan fasilitas akademik, dan untuk umur 22 tahun jarang menggunakan fasilitas akademik, mungkin dikarenakan mereka sudah fokus untuk TA-nya atau sedang menempuh dari yang namanya kampus Merdeka itu sendiri ataupun magang. Terus hasil K-means clustering olahraga, di sini terlihat jelas bahwa umur 20 tahun sangat jarang menggunakan fasilitas olahraga ataupun kesenian, sedangkan umur 21 tahun sama 20 tahun bisa kita rata-ratakan bahwa cukup pernah menggunakan fasilitas bagian olahraga. Di sini ada fasilitas umum, yang dimana umur 21 tahun mungkin agak jarang menggunakan fasilitas dari umum itu tersendiri, sedangkan untuk umur 22 tahun bisa dibilang dikategorikan cukup, sedangkan untuk umur 20 tahun bisa dikategorikan sering, dikarenakan nilai 3, 4, 5-nya lebih mendominasi. Mungkin itu saja penjelasan untuk codingan dari tugas kami yang mengenai pemetaan fasilitas kampus ITERA. Sisanya saya berikan lagi kepada Abdi. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.